Selamat pagi teman-teman semua. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti video-video saya sebelumnya itu agak bingung ya, kenapa video Mami Wan kali ini itu didubbing tanpa teks ya. Ya begini ya teman-teman, saya itu sebenarnya nggak terlalu bisa speech di depan kamera ataupun di depan umum gitu ya. Jadi dari awal memang konsep bikin video ini itu yang silent begitu, tetapi di tengah jalan itu bukan di tengah jalan juga sih, sudah dari agak lama ada beberapa teman-teman yang menyarankan supaya video saya ini didubbing aja. Ada juga yang penasaran mau tahu gimana sih suaranya Mami Wan itu. Jadi saya maksudnya saya nggak penuhin sampai saat ini ya, sampai video yang ini pun juga kayaknya cuma sekali ini aja ya saya dubbing. Untuk video-video berikutnya kayaknya kembali ke silent vlog aja. Maaf ya teman-teman, ini saya cuma mau memuaskan rasa penasaran dan permintaan para subscriber yang baik hati ya teman-teman. Saya coba, sejujurnya memang saya nggak pernah bisa percaya diri, nggak pernah apa ya namanya ya, suka beginilah ya, tiba-tiba blank kalau ngomong langsung. Ya begitulah ya teman-teman, namanya juga saya nggak pede ya. Kita ke video aja ya teman-teman, nanti saya ceritain lagi. Ini saya hari ini masak ikan saus Singapura. Ikannya ini hasil ternak suamiku sendiri ya, mohon maaf itu suara anak saya. Jadi ikannya ini digoreng dulu, setelah dikasih jeruk kunci, boleh juga jeruk nipis atau lemon sama garam gitu ya. Lalu setelah digoreng ini ditiriskan dulu. Ini itu menu yang sausnya benar-benar favorit untuk suami dan saya ya, terutama suami. Waktu zaman-zaman dulu pacaran itu kalau datang main, kalau ditawarin mau makan apa, mau dimasakin apa, dia itu requestnya bumbu ini loh, saus ini. Kadang nggak ada bahan di rumah pun pakai telur aja jadi. Jadi ini sausnya ini cocok untuk segala seafood ya teman-teman. Mau itu udang, kepiting, ikan, cumi, itu cocok. Tapi bisa juga untuk ayam juga, bisa juga untuk telur dan tahu aja. Tetapi kalau yang paling saya rekomen itu saus ini paling masuk, paling enak itu di seafood, ikan, udang, kepiting itu ya. Yang paling enak lagi itu di kepiting dan udang. Nah ini bahan-bahannya itu simple aja, memang agak banyak bahan-bahannya, tetapi yang mudah dicari, yang biasanya selalu ada di rumah ya, itu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun sop, lalu cabai-cabean. Cabenya bisa rawit, bisa ditambahin cabai keriting, bisa juga pakai cabai Thailand atau cabai merah, cabai rawit merah yang kecil, yang kalau di sini itu disebut cabai burung ya. Nah terus ada daun bawang. Oh ya, satu lagi itu jamur payung. Nah semua bahan ini dicacah aja ya, nggak perlu dihaluskan. Ini saya mau pakai chopper manual yang kemarin beli itu, yang tempo hari beli. Tapi sebelumnya saya mau iris-iris kasar dulu supaya mempermudah ya. Nah ini saya tambahin cabai merah keriting. Nah semuanya ini nanti di chopper atau mau dicacah
dicincang kasar begitu, yang nggak usah sampai halus. Begitu aja sih. Lalu bahan yang lain adalah telur, dan bumbunya ya cuma garam, kaldu jamur, terus gula pasir, saus sambal, saya pakai sambal ABC, juga saus tomat ABC, kecap ikan juga boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian kalau bisa itu ditambahin sambal tumis ya. Saya biasanya nyetok itu bukan cuma bumbu-bumbu, tapi juga ada sambal. Biasanya saya nyetoknya 3 sambal. Ada sambal tumis, sambal terasi, sama satu lagi sambal mentah ya, buat masak, atau bisa juga buat langsung dimakan. Jadi begitu masak itu nggak repot lagi bikin sambal-sambalan gitu ya. Nah teman-teman, balik lagi ke cerita saya tadi. Dulu waktu zaman sekolah itu, saya itu beberapa kali dipilih jadi sekretaris OSIS. Jadi yang namanya sekretaris OSIS kan tugasnya membantu ketua OSIS ya. Nah sebenarnya saya nggak mau ditugasin jadi sekretaris OSIS, tetapi saya selalu dianjurkan dan dibujuk-bujuk terutama oleh wali kelas saya. Jadi akhirnya saya terima. Maaf ya teman-teman, anakku lagi caper maksudnya. Lalu itu di zaman itu pun sering kali saya ditugaskan untuk menggantikan ketua OSIS, bicara langsung ya. Kan kebanyakan kalau acara-acara kegiatan sekolah ya di tangan OSIS ya. Jadi mau pengumuman, mau memimpin acara itu segala macamnya begitu. Itu saya nggak pernah bisa loh teman-teman. Jadi saya selalu menolak kalau disuruh menggantikan ketua OSIS. Kadang ketua OSISnya nggak masuk atau berhalangan, saya disuruh mengambil tugas untuk bicara langsung di depan umum, di depan kelas-kelas ya begitu. Saya nggak bisa. Kebanyakan kalau pengumuman saya tulis di papan tulis aja. saking nggak pedenya ngomong ya. Nah jadi oh ya, satu lagi cerita. Zaman itu, ini saya balik lagi dulu ya ke video. Jadi bumbu-bumbu yang dicacah tadi sebagian saya ambil karena banyak, itu sekalian saya nyetok. Itu bisa dibekukan ya teman-teman. Jadi nggak repot kalau mau masak tuh sudah ada tersedia. Nah ini pertama kita tumis aja dulu bumbunya sampai mateng. Minyaknya agak sedikit banyak ya. Nah lalu jadi saya dulu waktu sekolah itu pun beberapa kali diajukan untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Itu pun saya tolak berkali-kali ya. Kenapa saya dipilih terus ya, mohon maaf, saya nggak menyombongkan diri atau memamerkan itu, karena rank nilai bahasa Inggris saya itu kan lumayan di atas rata-rata. Jadi saya selalu diajukan tetapi saya selalu menolak karena saya nggak punya apa ya, skill dan sense untuk ngomong pidato di depan umum, apalagi ikut lomba ya teman-teman. Ya kecuali kalau tugas sekolah itu ya mau nggak mau ya, di depan kelas itu pun saya nggak bawa kertas ya untuk baca di depan kelas. Oke, kembali lagi ini di videonya. Jadi setelah tadi ditumisin minyaknya ya teman-teman, seperti yang di video dilihat. Kalau sudah selesai, kalau sudah mateng bumbunya ditumis pakai minyak, itu ditambahin air aja, dan semua bumbu-bumbu yang saya sebutin tadi ya dimasukin semua. Lalu kalau sudah mendidih rasanya dikoreksi, kalau udah pas itu ikannya langsung dicemplungin yang sudah digoreng tadi, kemudian bolak-balik supaya agak meresap ya. Lalu ikannya disajikan di atas piring, kemudian barulah kuahnya tadi dimasukin telur ya teman-teman. Lalu diaduk-aduk
dan disiram di atas ikan tadi. Begitu ya teman-teman. Ini sudah siap disantap, disajikan. Makan siangnya udah ready. Saya cuma semacam ini aja. Ini udah cukup banget. Dan suamiku itu benar-benar penikmat ikan luar biasa loh teman-teman. Mau diapain aja ikannya pasti dia suka banget. Lalu kembali lagi, oh ya, saya pernah dulu setelah kerja ya, pernah juga saya direkrut jadi member MLM, lalu saya ditatar di situ untuk bisa prospek gitu loh. Akhirnya saya mau di luar kota itu, kalau nggak salah di mana ya waktu itu, Linggau. Jadi saya BOP, saya ngomong di depan halayak banyak, itu prospek, menerangkan produk dan segala macamnya. Udah, abis itu nggak mau lagi. Ini kita lagi makan ya teman-teman. Nah, videonya sudah mau habis. Sekian dulu itu cerita saya. Mungkin akan datang saya coba dubbing lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu setia mendukung. Salam sehat dan sejahtera selalu. Sampai jumpa lagi.